Selamat datang di kanal YouTube Indra. Selamat datang bagi para pemirsa YouTube yang kali ini sedang menonton video ini. Sebelum menonton video ini, saya menghimbau kepada kita semuanya untuk selalu menjaga, untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Mencuci tangan atau membersihkan diri sebelum melakukan kegiatan ataupun aktivitas apapun. Lalu juga melindungi diri dari APD, alat pelindung diri, minimal masker supaya kita tidak menulari atau ditulari. Lalu face shield, terus gloves atau sarung tangan untuk melindungi diri dari kita dari sebaran virus ini. Lalu kita juga untuk selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga untuk selalu tidak membuat kerumunan, menjaga jarak, social distancing. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai resolusi yang sering kali orang-orang atau kita semuanya membahasnya atau membuatnya ketika akhir tahun. Seperti sekarang ini kita sudah di Desember 2020 dan kita akan menghadapi 2021 di tahun depan, tahun baru. Biasanya orang-orang atau kita semuanya membuat apa yang disebut dengan resolusi. Sebetulnya apa sih itu resolusi dan bagaimana resolusi kita di 2021? Video ini sekilas akan membahasnya. Pertama, di depan saya sebetulnya ada laptop. Saya juga menggunakan beberapa referensi. Pertama, kita akan membahas apa arti dari resolusi itu tersendiri. Jadi dalam saya merujuknya menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun sebetulnya kamus itu sebuah tempat, sebuah wadah untuk merangkum, atau sebuah wadah untuk menangkap dinamika bahasa yang berkembang di suatu masyarakat. Itu fungsi kamus. Walaupun sebetulnya kamus bisa jadi sesuai dengan dinamika bahasa itu sendiri, bisa jadi kamus itu bisa jadi ketinggalan zaman. Dalam artian, suatu istilah sebetulnya sudah ada dan dipakai dalam masyarakat luas, tetapi belum ada di kamus. Bukan berarti istilah atau terminologi itu salah karena tidak ada di kamus, tetapi hanya saja kamus itu belum menampung dinamika yang sampai saat itu. Tetapi kamus bisa menjadi suatu bahan rujukan atau referensi ketika kita ingin mengetahui apa makna atau penjelasan daripada suatu kata, suatu istilah, suatu terminologi, ataupun suatu suatu istilah lah. Kita kembali ke KBBI, resolusi. Saya minum dulu ya. Ini bukan endorsan ya, karena haus saja saya. Resolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 definisi. Yang pertama, sebagai nomina. Arti pertama adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat atau musyawarah atau sidang. Dalam kurung musyawarah, sidang. Atau pernyataan tertulis, atau biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Rapat akhirnya mengeluarkan suatu resolusi yang akan diajukan kepada pemerintah. Ini definisi pertama. Definisi yang kedua adalah mengenai nomina, tetapi dalam ruang lingkup
Sepertinya ini komputer ya. Di sini tulisannya KOMP. Nanti kalau saya punya waktu, nanti saya akan munculkan definisi ini di video ini. Kalau saya punya waktu dan bisa, maksudnya dalam proses editingnya ya. Definisi kedua dari resolusi adalah pengukuran tingkat ketajaman gambar yang dihasilkan oleh pencetak atau monitor. Nah, biasanya ini resolusinya HD, Full HD, atau dan sejenisnya. Ini yang dimaksud definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, resolusi, proses atau tindakan memisahkan materi seperti senyawa kimia atau sumber radiasi elektromagnetik ke dalam bagian penyusunnya. Nah, sepertinya ini resolusi yang berhubungan dengan kimia atau fisika yang berhubungan dengan scientific lah. Nah, ini resolusi yang setidaknya ada 3 pengertian mengenai resolusi. Nah, apakah ada dari ketiga jenis resolusi ini, kalau kita boleh mengambil salah satu pengertian, maka yang paling dekat adalah resolusi jenis pertama. Ketika kita membicarakan tentang resolusi tahunan. Tapi sebelum itu kita coba untuk mencari tahu definisi dari bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Definisi bahasa Inggrisnya itu saya mencari di thefreedictionary.com resolution. Di sini lebih banyak. Ada 9 definisi daripada kata resolusi. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi mungkin kita sekilas saja, dan kita akan mengambil mana definisi yang paling cocok ketika orang-orang atau kita sering mengatakan mengatakan resolusi sebagai sebuah rencana. Resolution itu definisi pertama di kamus ini. The state or quality of being resolute, firm determination. Contoh kalimatnya adalah face the situation with resolution. Jadi ini adalah keadaan di mana sudah resolute. Resolute itu dalam artian sudah damai, sudah kendala-kendalanya sudah terselesaikan, perselisihannya sudah terselesaikan. Dan contoh kalimatnya ada face the situation with resolution, menghadapi situasi dengan resolusi. Maksud saya situation ini kendala, sebuah kejadian di mana masih terdapat perselisihan, masih terdapat dispute dan seterusnya dengan resolusi, begitu. Itu definisi pertama. Definisi yang kedua, ada 2 jenis atau 2 klasifikasi. Pertama adalah a firm decision to do something. Contoh kalimat yang berarti adalah keputusan yang firm, yang kuat untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah made a resolution to get more exercise. Telah membuat sebuah resolusi untuk to get more exercise, untuk latihan olahraga secara mungkin lebih rutin ya. Jadi ada keputusan tekad bulat untuk melakukan latihan olahraga lebih rutin. Nah, ini sangat relevan dengan keadaan sekarang di tengah pandemi. Banyak orang melakukan kegiatan olahraga, lari-lari, sepedaan yang cukup ngetren akhir-akhir ini ya. Penjelasan definisi yang selanjutnya adalah a course of action determined or decided on. Serangkaian aksi tindakan yang ditentukan atau diputuskan untuk. Nah, contoh kalimatnya adalah his resolution is to get up early. Resolusi dia adalah bangun lebih pagi. Nah, definisi yang ini adalah definisi yang cocok ketika kita merujuk pada kalimat resolusi yang
yang orang-orang sering pakai ketika menggambarkan rencana aksi di tahun berikutnya. Tapi kita akan lanjut membahas secara singkat definisi-definisi dari resolution selanjutnya. Definisi ketiga, ada 3 klasifikasi di sini. Ada 3 klasifikasi, yaitu the act of solving or explaining a problem or a puzzle. Tindakan untuk menyelesaikan masalah atau sebuah puzzle. Yang selanjutnya masih di nomor 3, tetapi 3B, the resolving or concluding of a dispute or disagreement. Jadi tindakan untuk menyelesaikan atau menyimpulkan daripada suatu perselisihan. 3C, the part of a literary work in which the complications of the plot are resolved or simplified. Ini 3C adalah resolusi, itu adalah bagian daripada literary work, susastra lah, di mana komplikasi daripada sebuah alur cerita mengalami resolved or simplified. Selanjutnya, definisi keempat adalah a formal statement or decision or expression of opinion put before or adopted by an assembly such as the US Congress. Nah, di sini definisi keempat itu sama dengan definisi resolusi poin pertama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu putusan atau keberatan pendapat yang ditetapkan oleh rapat. Nah, di sini adalah yang opinion put before or adopted by an assembly. An assembly juga bisa diartikan sebagai sebuah rapat. Nah, di sini contohnya adalah US Congress, Kongres Amerika Serikat. Yang sering kita dengar juga ada UN Resolution atau resolusi PBB. Nah, di situ ada kesepakatan pernyataan tertulis yang dihasilkan daripada UN state member, para anggota PBB. Biasanya mereka mengeluarkan resolusi, UN resolution. Definisi kelima di sini, physics and chemistry, fisika dan kimia. Dan ini kayaknya sih, atau mungkin ini sejalan sepertinya dengan resolusi di definisi ketiga dalam KBBI. Yang resolusi yang kelima itu artinya adalah, di sini penjelasannya, the act or process of separating or reducing something into constituent parts. Jadi tindakan ya sama untuk tindakan memisahkan senyawa atau mengurangi senyawa atau sesuatu menjadi part-part yang lebih kecil, bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh kalimatnya adalah the prismatic resolution of sunlight into its spectral colors. Jadi resolusi prismatik daripada sunlight, cahaya matahari ya, bukan sunlight merek pencuci piring, betul ya, sabun deterjen pencuci miring, kepada warna-warna spektralnya. Definisi keenam adalah the clarity or fineness of detail that can be distinguished in an image, often measured as the number of density of the discrete units such as pixels or dots that compose it. Nah, definisi keenam ini resolusi seperti definisi kedua, yaitu ketajaman gambar lah, hubungannya sama dengan resolusi gambar. Nomor 7, ini menarik. Di sini tulisnya medicine, berhubungan dengan kedokteran. The subsiding or termination of an abnormal condition such as fever or inflammation. Jadi ini kondisi yang abnormal, yang unik, seperti fever, demam, atau inflamasi. Ini juga disebut sebagai resolution. Saya tidak tahu kenapa disebut sebagai resolution, dan mungkin kalau anak-anak kedokteran, anak-anak di bidang kesehatan bisa mungkin lebih tahu ada istilah itu. Ternyata
masuk ke ternyata ada istilah resolusi untuk menggambarkan keadaan itu. Selanjutnya definisi ke-8, music. Dalam hal musik, 8A. The progression of a dissonant tone or chord to a consonant tone or chord. Saya kurang tahu ini apa artinya. Maksudnya apa gitu. 8B, the tone or chord to which such a progression is made. Sepertinya berhubungan dengan musik ya. Berhubungan dengan nada, bisa jadi itu resolusi. Lalu definisi terakhir nomor 9 adalah the substitution of one metrical unit for another, especially the substitution of two short syllables for one long syllable in quantitative verse. Ini sepertinya berhubungan dengan matematis. Ya, seperti itu. Jadi ada 9 definisi kalau dalam bahasa Inggris, dan yang definisi yang kita pakai untuk menjelaskan resolusi atau rencana aksi kita adalah definisi yang paling nomor 2B. A course of action determined or decided on. Jadi serangkaian tindakan yang diputuskan. Jadi planning kita di 2021 itu apa? Rencana-rencana aksi kita itu 2021 itu apa? Nah, menurut saya resolusi 2021 yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur. Pertama, harus bersyukur. Sekali lagi harus bersyukur. Kenapa? Karena di 2021 kita masih mengalami dalam suasana pandemi COVID-19. Meskipun sekarang di Indonesia khususnya sudah ada vaksin dan akan mulai didistribusikan. Nah, terlepas daripada itu, kita harus bersyukur. Bersyukur bagi teman-teman yang masih mempunyai pekerjaan, harus bersyukur. Karena ada banyak orang-orang yang terkena PHK karena COVID ini. Bisnis penerbangan sangat terdampak sekali dengan COVID-19. Bisnis pariwisata, perhotelan sangat terdampak sekali. Dan oleh karena bagi teman-teman yang masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan, masih memiliki pekerjaan walaupun gajinya masih dipotong, harus bersyukur daripada mereka-mereka yang sampai saat ini bisa jadi sudah tidak mempunyai pekerjaan, yang karena COVID ini mereka menjadi turun grade-nya, menjadi miskin. Iya, dan bagi teman-teman yang masih mempunyai penghasilan walaupun merosot, tetapi masih ada omset di situ, harus bersyukur. Nah, di situ dari kebersyukuran itu kita menetapkan resolusi kita. Dan stop complaining. Berhenti untuk mengeluh, karena semua orang di sini mengalami keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Jadi, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah bersyukur. Bersyukur kita masih sehat, masih bisa menghirup udara ini. Bandingkan dengan mereka-mereka yang terkena COVID. Yang terkena COVID menghirup oksigen dengan santai, dengan nyaman, itu merupakan sebuah anugerah. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak terkena COVID harus bersyukur. Tidak terkena COVID masih memiliki pekerjaan, ataupun bagi teman-teman yang sudah tidak mempunyai pekerjaan tetapi tidak terkena COVID, tidak terkena penyakitnya, harus bersyukur. Jujur beberapa keluarga saya juga ada yang meninggal. Beberapa ada yang meninggalnya di awal-awal, sehingga bisa kalau orang yang meninggal tapi belum dites COVID-nya, orang ODP orang dalam pemantauan tapi sudah meninggal, atau PDP, pasien dalam pemantauan. Nah, bagi teman-teman yang seperti yang sehat walaupun kehilangan pekerjaan tetapi masih sehat, harus bersyukur karena tidak terkena COVID. Nah, bersyukur ketika tidak mempunyai pekerjaan. Ayo bangkit lagi, mencari pekerjaan yang baru atau membuat penghasilan yang baru. Nah, diawali dengan kebersyukuran,
dengan pikiran yang positif, maka kita akan memiliki semangat untuk bekerja, semangat untuk berkreasi, semangat untuk hidup, walaupun di era pandemi. Kita berharap, kita meyakini, kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya vaksin bisa menjadi jalan keluar. Kalaupun itu bukan menjadi jalan keluar, masih ada jalan keluar yang lain bagi masalah-masalah yang kita hadapi, bagi kendala-kendala yang kita hadapi di tahun 2021. Nah, resolusi di 2021 kiranya jika diawali dengan kebersyukuran, maka serangkaian kegiatan-kegiatan, serangkaian rencana-rencana yang akan kita tetapkan itu bisa kita laksanakan dengan penuh semangat, tidak perlu untuk tidak terlalu mengeluh dengan keadaan. It's okay kita tidak perlu menggantungkan diri kita kepada orang lain, menggantungkan diri kepada pemerintah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan pandemi ini. It's not gonna over. It's not gonna end. Orang yang akan mengakhiri keadaan itu adalah kita sendiri. Orang yang akan mengakhiri COVID ini adalah kita sendiri. Dengan misalnya tidak melakukan kerumunan, ketika nanti kita akan libur panjang, tidak tetap menjaga protokol kesehatan. Itu resolusi 2021 yang perlu kita lakukan, dan kita perlu mengapresiasi orang-orang yang melakukan itu, orang-orang yang tetap menjaga protokol kesehatan, orang-orang yang memakai masker, orang-orang yang social distancing. Kita harus support mereka, dan mulai dari diri kita sendiri untuk tidak berkerumun, untuk tidak melakukan, untuk selalu menjaga diri, menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan. Itu kira-kira resolusi 2021 yang perlu kita lakukan. Terlepas rencana teman-teman mau melakukan ide-ide apa, melakukan karya-karya apa, itu terserah, tapi harus diawali dengan seperti yang telah saya katakan, kebersyukuran dan selalu menjaga protokol kesehatan. Dan kalau kita melihat resolusi 2020 itu hancur, kacau karena COVID. Resolusi 2020 yang dibuat di tahun 2019 itu semuanya hancur, kacau karena COVID. Dan untuk mengakhiri pandemi ini, yang kita sudah ada jalannya seperti vaksin, ada terapi plasma, dan mungkin di 2021 bukan suatu hal yang merupakan suatu hal yang lazim jika metode untuk memberantas COVID adalah menggunakan herd immunity, imunitas kawanan, ya, itu bisa jadi 2021. Resolusi 2021 yang secara bersama kita harus lakukan. Tetapi itu tetap harus diawali dengan kebersyukuran, diawali dengan selalu perhatian, memberikan atensi kita terhadap protokol kesehatan. Dan tidak boleh kehilangan semangat. Dan apabila gagal di 2021, tetap kita harus semangat, dan jangan kita melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, di mana ribuan orang pasti gagal. Ribuan orang pasti gagal, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit. Ribuan orang terkena PHK, tapi bagaimana kita mensyukuri bahwa kita masih diberi kesehatan. Ribuan orang terkena kehilangan omset penghasilannya, bagaimana kita mensyukuri kita masih mendapatkan omset meskipun itu sedikit. Ribuan orang kehilangan keluarganya, tapi bagaimana kita mensyukuri kita masih dapat bertemu, berkumpul. Walaupun bertemu dan berkumpulnya hanya melalui virtual saja, hanya melalui Zoom call, atau melalui WhatsApp video call, itu yang perlu kita syukuri. Demikian
semoga resolusi 2021 itu 2021 kita bisa berjalan, dan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, harus kita awali dengan sebuah rasa syukur atas keadaan yang kita nikmati sekarang. Waktu yang kita, atau teman-teman yang masih bisa melihat video ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk hidup, masih bisa menghirup udara dengan baik, ataupun teman-teman yang sedang mengalami COVID masih diberi kesempatan untuk struggle, untuk berjuang melawan COVID agar bisa sembuh, dan semuanya bisa mengakhiri pandemi ini tentu dengan kerjasama kolektif bersama, tidak menghasilkan kerumunan, tidak membuat kerumunan, tidak menyebarkan hoax ya. Masih banyak orang yang menduga bahwa COVID-19 itu merupakan sebuah konspirasi. Karena dasarnya adalah hoax, konspirasi, maka serangkaian kegiatan-kegiatan yang kontra terhadap penularan maka diabaikan. Nah, kita harus juga menekankan kepada masyarakat, kepada minimal teman-teman kita, minimal diri kita sendiri, bahwa itu ada, nyata, dan oleh karena itu kita harus bertindak atasnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sampai